Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan teori Big Bang dalam perspektif Al-Quran dan sains. Anggota kami terdiri dari saya, Fandi Ahmad, dan teman saya, Muhammad Elang Satria. Selanjutnya, menurut sains, para ahli astronomi telah menemukan jejak-jejak yang mendukung gambaran alam semesta awal yang sangat panas dan kecil setelah ledakan besar. Contohnya pada sekitar 1 menit pertama, alam semesta lebih panas daripada pusat bintang biasa. Sepanjang masa itu, keseluruhan alam semesta bertindak sebagai reaktor fusi nuklir yang reaksi-reaksinya kiranya ketika alam semesta sudah cukup mengembang dan mendingin, dan teori ini memprediksi bahwa masa itu akan menghasilkan alam semesta yang tersusun atas sebagian besar hidrogen dan 23% helium. Semua unsur yang lebih berat terbentuk sesudahnya dalam bintang-bintang. Pada ledakan besar, alam semesta dianggap berukuran nol dan luar biasa panas. Tapi, selagi alam semesta mengembang, suhu radiasinya berkurang. 1 detik sesudah ledakan besar, suhu alam semesta turun menjadi 10 miliar derajat. Pada waktu itu, alam semesta berisi sebagian foton, elektron, dan neutron, juga beberapa proton dan neutron. Kemudian energi diubah menjadi partikel dalam unsur yang akan menjadi bahan dasar pembentukan bintang, planet, dan galaksi. Sekitar 100 detik sesudah ledakan besar, suhu alam semesta kiranya turun sampai 1 miliar derajat. Suhu di dalam bintang-bintang terpanas. Pada suhu tinggi itu, proton dan neutron bakal tak lagi punya cukup energi untuk lepas dari tarikan gaya nuklir kuat dan mulai menggabung membentuk inti atom dan atom deuterium hidrogen berat yang mengandung 1 proton dan 1 neutron. Inti deuterium kemudian bergabung menjadi makin banyak proton dan neutron membentuk inti helium yang mengandung 2 proton dan 2 neutron. Juga sejumlah kecil unsur-unsur lebih berat, lithium dan berilium. Bisa dihitung bahwa dalam model ledakan besar panas sekitar 1/4 proton dan neutron menjadi inti helium bersama sejumlah kecil hidrogen berat dan unsur lain. Sisanya neutron meluruh menjadi proton dan mengubah inti atom hidrogen biasa. Pengukuran kelimpahan helium dan chip MBR menyediakan bukti meyakinkan yang mendukung gambaran awal alam semesta menurut teori ledakan besar. Tapi walau gambaran ledakan besar bisa dianggap penjabaran yang sahih atas awal alam semesta, teori Einstein menganggap bahwa ledakan besar memberi gambaran jadi asal-usul alam semesta adalah keliru. Alasannya, relativitas umum memprediksi ada suatu saat ketika suhu, kerapatan, kelengkungan alam semesta semuanya tak bernilai tak terhingga. Situasi yang oleh ahli matematika disebut singularity. Bagi ahli fisika, hal itu berarti teori Einstein buyar pada titik itu, dan karena itu tidak bisa digunakan untuk memprediksi bagaimana alam semesta berawal. Sebaliknya, hanya bisa dipakai untuk memprediksi bagaimana alam semesta berkembang sesudahnya. Jadi, walau kita bisa menggunakan persamaan relativitas umum dan pengamatan kita atas alam semesta untuk mempelajari alam semesta pada umur yang sangat muda, gambaran ledakan besar tak boleh dipegang terus sampai awal. Untuk meramalkan bagaimana jagat raya itu seharusnya bermula, diperlukan hukum-hukum yang berlaku pada waktu itu. Jika teori klasik relativitas itu umum itu benar, teorema singularitas yang dibuktikan Hawking dan Roger Penrose menunjukkan bahwa waktu itu merupakan titik rapatan tak terhingga dan kelengkungannya ruang waktu yang tak terhingga besarnya. Semua hukum sains yang dikenal akan runtuh pada titik itu. Sebenarnya apa yang dinyatakan oleh teori singularitas adalah bahwa medan gravitasi menjadi kuat sehingga efek gravitasi kuantum menjadi penting. Teori klasik tidak lagi merupakan pemerian yang baik mengenai jagat raya, jadi harus digunakan untuk teori kuantum gravitasi untuk membahas tahapan-tahapan saat awal cari jagat raya. Sebagaimana dalam teori kuantum, hukum-hukum sains dapat dimungkinkan berlaku di mana saja, termasuk pada awal waktu. Tidak perlu untuk
ulsatkan hukum-hukum baru untuk singularitas, karena dalam teori kuantum tidak perlukan singularitas apapun. Sebenarnya Big Bang tidak sederhana itu. Jagat raya dimulai mengembang dalam rangkaian sangat teratur, dengan sekelompok konstanta dan hukum matematis yang mengatur perkembangan berikutnya menjadi jagat raya yang kita lihat sekarang. Di dalamnya sudah ada rangkaian hukum-hukum kuantum yang sangat kompleks, yang mengatur berbagai macam kemungkinan interaksi partikel-partikel elementer, dan jagat raya dibentuk oleh hukum-hukum tersebut. Terdapat kemungkinan untuk mencapai teori segalanya sesuatu, theory of everything, yang merupakan hukum-hukum umum yang mencakup seluruh proses fisik. Namun, seandainya memang mungkin, maka hukum itu mencakup ratusan hukum turunannya, mengatur gerakan zarah elementer yang mungkin ada berbagai tahapan dalam hal kosmos. Hukum itu meliputi seluruh kemungkinan dalam seluruh partikularnya yang sangat kompleks, dan hukum itu benar-benar ada pada titik awal waktu semesta. Maka seorang yang akan mendapatkan hipotesis yang sama rumitnya bahwa hukum-hukum itu mengada dalam waktu, namun seluruhnya terpadu dalam menunjukkan untuk menghasilkan jagat raya yang koheren. Jadi seperti itu penjelasan teori Big Bang menurut sains, terutama para ahli astronomi yang mengatakan bahwa adanya ledakan besar setelah selanjutnya akan diteruskan oleh rekan saya Muhammad Elang Satria untuk penjelasan teori Big Bang dalam Al-Quran menurut Al-Quran. Terima kasih. Jadi kesimpulan yang telah kami presentasikan adalah bahwa para ilmuwan alam menunjukkan bahwa alam semesta diciptakan dari ketiadaan. Tidak ada ruang dan waktu, tidak ada energi dan materi, karena goncangan kevakuman melahirkan singularitas yang kemudian meledak dalam ledakan yang sangat dahsyat yang disebut Big Bang. Singularitas di mana hukum fisika runtuh pada saat dentuman besar, maka diterapkan teori kuantum untuk menjawab awal semesta. Bermula dengan usaha digabungnya 4 partikel pembawa gaya gravitasi, elektromagnetik, gaya nuklir lemah, dan gaya nuklir kuat. Maka dihasilkan berturut-turut mulai dari elektrodinamika kuantum, kromodinamika kuantum, teori terpadu agung, dan teori Dawai, hingga ditemukan teori M, merupakan teori gravitasi supersimetris yang paling umum dan merupakan satu-satunya kandidat teori alam semesta yang lengkap. Bismillahirrahmanirrahim. Yang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang teori Big Bang dalam Al-Quran. Ada sejumlah ayat di dalam Al-Quran yang menjelaskan proses penciptaan langit dan bumi. Antara lain surat Al-Anbiya ayat 30. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Awalam yaral ladina kafaru anna samawati wal ard kanna tarraqan fafataqnahumma waj'alna min ma'in likulli syai'in hayya falan yu'minun, yang artinya, dan apakah orang-orang kafir tidak mengetahui bahwa langit dan bumi keduanya dahulunya menyatu, kemudian kami pisahkan antara keduanya, dan kami jadikan segala sesuatu yang hidup berasal dari air, maka mengapa mereka tidak beriman? Surat Az-Zariyat ayat 47, Surat An-Naziyat ayat 31, dan Surat Al-Fusilat ayat 10. Proses penciptaan alam semesta dalam Al-Quran dijelaskan melalui teori Big Bang. Al-Quran surat Al-Anbiya ayat 30 mengatakan langit dan bumi awalnya bersatu sekitar 12-20 miliar tahun lalu. Ledakan pada hakikatnya adalah pengembangan ruang yang dalam surat Al-Zariyat ayat 47 disebutkan Allah SWT
kuasa meluaskan langit. Al-Quran dan perkembangan sains sebetulnya memang selalu berjalan seiring, bukan berlawanan. Berikut 4 poin penjelasan lebih lanjut tentang penciptaan langit dan bumi. 1. Terkait teori Big Bang. Setelah ledakan terjadi proses evolusi bintang hingga terbentuk matahari berserta tata planet termasuk bumi. Peristiwa ledakan yang terjadi pada masa itu disebut T sama dengan O, yang menjadi awal perhitungan waktu. Korelasi antara keduanya seperti yang disebutkan dalam surat Az-Zuriyat ayat 47 dan An-Nazl ayat 31 dan surat Al-Fussilat ayat 10, yaitu proses penciptaan alam semesta. Dan dalam Al-Quran dijelaskan melalui teori Big Bang. Al-Quran surat Anbiya ayat 30 mengatakan langit dan bumi awalnya bersatu sekitar 12 sampai 20 miliar tahun yang lalu. Ledakan pada hakikatnya adalah pengembangan ruang. Dalam surat Az-Zariyat ayat 47 disebutkan Allah Subhanahu wa taala kuasa meluaskan langit. Sesuai dengan penjelasan para ahli astronomi, pada ledakan besar alam semesta dianggap berukuran nol dan luar biasa panas. Tetapi selagi alam semesta mengembang, suhu radiasinya berkurang. Satu detik sesudah ledakan besar, suhu alam semesta turun menjadi 10 miliar derajat. Pada waktu itu, alam semesta berisi sebagian foton, elektron, dan neutron, dan antijarahnya, dan beberapa proton neutron. Seperti yang dijelaskan, Al-Quran dan perkembangan sains sebetulnya memang selalu berjalan seiringan, bukan berlawanan. Seperti yang dijelaskan pada 4 poin terciptanya langit dan bumi sebelumnya. Terima kasih. Selanjutnya Al-Quran menjelaskan proses penciptaan alam semesta dengan menjelaskan bahwa alam semesta menciptakan sesuatu yang padu, kemudian memisahkan dan terjadinya ruang alam, sama dan materi, beserta alam-alam lainnya yang kemudian memuai. Al-Quran secara eksplisit sebagai membagi proses penciptaan alam semesta dengan 6 tahapan atau periode, 2 periode penciptaan bumi dan 2 periode isi bumi dan 2 periode penciptaan langit. Al-Quran juga menyebutkan dalam penciptaan alam dilengkapi dengan hukum-hukum sunatullah yang tidak mengalami perubahan dan penyimpangan. Dan tafsir ilmi penciptaan jagat raya Kementerian Agama menganut teori kreasi bahwa Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan semua kejadian di alam semesta ini. Terima kasih.